Selamat malam Ibu Rini Suwartika selaku tutor mata kuliah basis data. Perkenalkan, nama saya Marcelino Patrick Norman Wibisono dengan NIM 0513168885. Bertemu lagi dengan saya di tugas 2 basis data kali ini. Di tugas basis data ini kita mempelajari terkait SQL dan DML pada aplikasi control panel SAMPP. Ya, pada tugas 2 ini apa sih soalnya? Coba kita lihat. Pada tugas 2 ini hampir mirip ya dengan tugas pertama. Kita diminta seperti membuat IRD. Bedanya adalah kita mengimplementasikan IRD ini membuat query-query atau MySQL pada aplikasi XMPP. Yaitu kita akan mengkonversikan pada aplikasi SAMPP, lalu membuat pada MySQL, lalu kita mengujinya menggunakan MariaDB. Nah, entitas-entitas ini, kalau kemarin kan kita membuat melalui flowchart ya atau pseudocode. Kita membuatnya menggunakan tabel yang ada pada MySQL. Nanti kita membuat semacam query. Saya mengacu pada panduan praktikum SQL yang kurang lebih saya sudah coba baca-baca atau dengan referensi-referensi video yang sudah ada. Nah, kurang lebih ini. Lalu saya juga sudah merangkum kurang lebih poin-poin yang perlu saya gunakan pada pembuatan tugas 2 kali ini. Lalu mungkin langsung saja ya kita ke step pertama, yaitu kita masuk ke aplikasi SAMPP-nya. Ini aplikasinya. Pada Apache dan MySQL-nya kita start. Kita start pada Apache-nya. Kita tunggu. Kalau sudah MySQL-nya kita start juga. Nah, jika sudah kita klik yang admin. Jika sudah diklik, kita akan diarahkan ke localhost atau PHP My admin. Kita tunggu sebentar ya. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kemarin saya udah coba mencobanya terlebih dahulu ya pada database tugas UT ini. Gimana sih cara bikinnya database-nya kembali? Lalu kita klik aja yang bagian database ini. Lalu di database name ini kita buat aja namanya, misalnya tugas 2 UT tugas 2 BD aja, basis data. Lalu kita create. Nah, setelah kita create, langkah selanjutnya kita adalah membuat query pada SQL. Kita klik yang menu SQL-nya. Nah, di sini kita coba membuat query terlebih dahulu ya. Membuat 6 tabel atau 6 entitas yang ada pada diagram ini. Lalu kita langsung saja buat query-nya. Nah,
kita sudah selesai membuat query-nya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Query-nya ini apa aja sih? Yang pertama adalah perintah create tabel. Berarti ini kita membuat tabel dengan nama administrator. Nah, selanjutnya adalah kita membuat tiga atribut, yaitu ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Tetapi berbeda di ID admin ini terdapat primary key, auto increment. Nah, yang pertama saya coba jelaskan ID admin integer 3 primary key auto increment ini ya. Integer 3 ini adalah bagaimana kita membuat jarak pada kolomnya saja sih, lebar kolomnya. Lalu primary key ini adalah angka-angka unik yang ada pada ID admin ini nantinya. Lalu auto increment ini adalah kita membuat data ini berulang tetapi secara otomatis. Misalnya kita membuat database pertama, lalu auto increment berarti nanti selanjutnya adalah menambah yaitu database kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Lalu pada varian varchar ini adalah maksudnya adalah varian karakter ya. Varchar ini adalah maksimum karakter yang bisa kita masukkan pada atribut-atribut ini. Misalnya di waktu jaga kita bisa masukkan varian karakter 50. Di nama admin berarti varian karakternya kita bisa 30. Kita bisa sesuaikan aja sih. Mungkin itu. Lalu setelah itu kita pencet klik go. Nah, di sini akan muncul tabel administrator. Berarti satu tabel sudah kita buat, lalu kita langsung buat aja 5 tabel yang lain. Ini adalah tabel yang baik, lalu putar, lalu langsung sini kalian. Nah, lanjut ke yang ketiga, berikut adalah klik, lanjut. Ini adalah tabel yang keempat. Dan berikut adalah tabel pasien. Nah, ini adalah tabel yang terakhir. Nah, setelah selesai membuat database-nya, lalu kita masuk ke ini ya, ke pasien. Lalu kita klik yang insert. Nah, di sini kita diminta memasukkan contoh nama-nama pasiennya. ID pasiennya misalnya 20. Nama pasiennya misalnya Marcelino. Jenis kelamin laki-laki, rumah misalnya Bekasi gitu ya. Langsung kita go aja. Lalu yang selanjutnya adalah kita masukkan lagi nama pasiennya. Nah, selanjutnya kita lagi berubah nama ID, lagi nama data baru. Lalu selanjutnya berubah kalimat. Coba ya, saya rasakan coba. Kita coba ke pasien. Nah, ini kita udah coba masukkan
nama-nama pasiennya saya ambil contohnya 4 aja, jadi tidak perlu banyak-banyak untuk nama-nama pasiennya. Lalu selanjutnya adalah membuat indeks pada menu pasien di ID admin, ID dokter, ID pasien untuk membuat diagram relationship. Lalu selanjutnya kita ke misalnya ke administrator, kita ke struktur ya. Nah, kita membuat indeks ini di ID admin, ID dokter, ID pasien. Nah, kita klik yang more, lalu ke indeks. Lalu oke aja. Nah, pastikan ada gambar logonya seperti kunci berwarna silver ini ya. Kalau diingat-ingat lagi, kita membuat indeksnya pada ID admin, ID dokter, dan ID pasien. Berarti kita lakukan pada semuanya yang ada primary key itu. Nah, sudah selesai kita membuat indeks pada struktur yang terdapat pada administrator, daftar dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Untuk ID admin, ID dokter, dan ID pasien itu untuk membuat kita membuat diagram relationship nanti. Lalu selanjutnya kita ke tugas ini, tugas di nama database-nya. Lalu kita ke designer. Nah, ini kan kita sudah muncul nih tabel-tabel yang sudah kita buat tadi, ya kan? Ada 6 tabel dengan masing-masing atribut yang berpacu pada panduan tugas praktek yang sudah kita buat tadi. Nah, kita tinggal sesuaikan letak-letaknya. Ini dokter admin, administrator, daftar. Jadi sini, lalu dokter pasien, lalu pasien. Nah, ini secara letaknya udah sama ya. Dokter admin, administrator, dan daftar. Dokter admin, administrator, dan daftar. Lalu dokter, pasien dokter, dan pasien. Dokter, pasien dokter, dan pasien. Nah, langkah selanjutnya apa sih? Kita membuat relationship dengan indeks yang sudah kita buat tadi. Ya. Kita membuat misalnya ID pasien dengan ID pasien, ya kan? Kita coba dulu. Jadi ID pasien dengan ID pasien. Ini kita bikin cascade foreign key-nya. Ya, ini adalah relasi yang sudah kita buat menggunakan fitur create relationship ya. Jadi kita mengkaitkan antara indeks-indeks yang sudah kita buat tadi. Jadi antara ID pasien dengan ID pasien, ID admin dengan ID admin, lalu ID admin dengan ID admin, ID dokter dengan ID dokter, ID dokter dengan ID dokter, lalu ID pasien dengan ID pasien. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu langkah selanjutnya kita cek ya, apakah tabel diagram sudah kita buat dengan benar dengan masuk ke aplikasi XMPP kembali di sini. Nah, selanjutnya kita klik shell nih, ya kan? Nah, lalu kita coba ketik aja dengan perintah mysql -u root. Nah, setelah muncul
menu seperti ini, kita masukkan perintah lagi show databases titik koma. Nah, kita memilih ya database yang sudah kita buat tadi. Database yang tadi kita udah buat namanya apa sih? Ini use dengan perintah use tugas 2 BD. Nah, database-nya udah berubah nih, kita udah masuk ke tugas 2 BD. Coba kita tampilin tabelnya. Show tables. Nah, kita samain dulu ya dengan yang sudah kita buat tadi. Sesuai nggak sih? Jadi administrator, daftar, dokter admin, pasien, ya kan? Lalu pasien dokter. Nah, berarti udah sesuai nih, ya kan? Jika sudah sesuai, lalu kita memunculkan database pasien yang tadi kita buat tuh, yang waktu pertama kita masukin nama 4 pasien tadi. Nah, perintahnya apa sih? Kita select nama pasien, jenis kelamin, from tabelnya tentunya pasien, titik koma. Oh, sorry. Ini saya ada salah di sini. Nah, ini. Nah, udah muncul nih. Marcelino laki-laki, Chelsea perempuan, Hengki laki-laki, Sarina perempuan. Lalu berpacu dari praktikum tugas 2 yang udah kita lihat tadi, ya kan? Kita akan menampilkan kelamin khusus nih. Misalnya kita munculin kelamin laki-laki, ya kan? Kita masukinnya hampir sama perintahnya, ya kan? Select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, ya kan? Where jenis kelamin sama dengan misalnya laki-laki. Nah, set. Nah, yang laki-laki cuman muncul nih 2, Marcelino sama Hengki. Nah, kalau yang perempuan kita tinggal ganti P nih. Nah, yang perempuan adalah Chelsea dan Sarina. Nah, mungkin cukup sekian aja video dari saya. Saya mohon maaf mungkin jika ada ketidaklancaran dalam membuat video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.